Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga terus konsisten untuk mengikuti kajian ini, karena saya katakan ini ilmunya seorang dai. Kalau kita ingin berdakwah, baik dakwah di belakang meja, ya ini berceramah, dakwah di atas mimbar dengan berkhutbah, juga dakwah di media sosial seperti men-share tulisan, memberikan jawaban kepada teman yang bertanya. Ilmu ini adalah ilmu wajib, ilmu usul. Kata para ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang terhalang tidak belajar ilmu-ilmu usul, maka dia pun akan terhalang dari pencapaian kepada ilmu yang menjadi cabang penerapannya. Dia akan kesusahan untuk mengungkap ilmu-ilmu seputar fikih dan hukum-hukum yang ada di dalamnya apabila dia tidak belajar usul fikih. Nah, sebagaimana orang tidak bisa menafsirkan Al-Quran kalau dia tidak belajar akar, usul dari ilmu tafsir. Maka ini ilmu seorang da'i, dan hendaknya teman-teman mempelajari buku ini secara konsisten sampai selesai. Dan saya katakan, banyak orang berdebat di internet yang kalau kita membaca perdebatan mereka, ya kita mengerti bahwa kedua belah pihak ini adalah sama-sama pihak yang dalam menjawabnya ya usulnya kurang. Nah, pada pertemuan kemarin kita baca bab al-amr tentang perintah. Saya ringkaskan dulu apa yang kita bahas kemarin. Perintah itu minta seseorang untuk mengerjakan sebuah perbuatan dan turunnya dari atas ke bawah, dari yang posisinya lebih atas. Adapun melarang itu bukan perintah. Kalau melarang itu meminta untuk tidak mengerjakan. Sedangkan perintah adalah meminta mengerjakan. Bukan juga perintah apabila datangnya dari bawah ke atas. Nah, kalau bawah ke atas itu namanya doa. Bukan juga dibilang perintah apabila selevel. Karena kalau selevel itu namanya minta tolong. Nah, minta tolong atau meminta, request. Dan kita akan lebih paham ini dengan intonasi. Intonasi perintah, intonasi doa dengan intonasi minta tolong itu sesuatu yang berbeda. Kemudian ingin melihat apakah ini perintah atau bukan, bisa dilihat dari bentuknya. Ada 4 bentuk standar, yaitu dengan fi'il amr, dengan isim fi'il amr, dengan masdar naib dari fi'il amr, dan mudhari' yang dikenakan dengan lamul amr. Kemarin sudah contohnya. Teman-teman yang sudah belajar nahwu mungkin ini lebih mudah untuk memahaminya. Kemudian kalau ada bentuk-bentuk perintah, ada bentuk-bentuk yang lain bukan dari 4 bentuk standar, tapi kita bisa memahami bahwa itu adalah termasuk perintah. Seperti bila sesuatu itu mengerjakannya disifati dengan ketaatan, bila disifati dengan sunnah, bila pelakunya dipuji, diberi ganjaran pahala, dan orang yang tidak mengerjakannya dicela dan diberikan ganjaran berupa hukuman. Itu bentuk yang selain bentuk standar, tapi kandungannya perintah. Kalau ada perintah, maka konsekuensinya 2. Konsekuensi standarnya, yaitu wajib hukumnya dan segera dikerjakan. Tetapi
ada kalanya meskipun datang dalam bentuk perintah, ternyata ada dalil yang memalingkannya sehingga tidak lagi menjadi wajib dan tidak lagi menjadi segera untuk dikerjakan. Dan kemarin kita bahas sudah 2 bentuk. Ya, di antara bentuk yang di luar dari bentuk keharusan atau kewajiban adalah sunnah, di mana ada bentuk perintah yang hukum asalnya wajib, tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa dia bukan wajib melainkan hanya sunnah. Begitu juga bentuk yang lain adalah boleh, yaitu bentuknya bentuk perintah, tetapi ada dalil yang memalingkan dari perintahnya ini menjadi wajib, menjadi boleh saja. Umumnya ini adalah perintah setelah larangan. Setelah dilarang kan haram, kemudian diperintahkan wajib. Nah, bisa dibilang tengah-tengahnya, wajib sama haram tambah bagi 2. Apa tengah-tengahnya? Mubah. Nah, kemarin sampai di situ. Sekarang kita masuk dalam bentuk ketiga, bentuk tidak standar. Tidak standar maksud saya bentuknya bentuk perintah, tapi kandungannya ternyata bukan perintah, malah selain kewajiban. Kandungannya bukan kewajiban, tapi yang selainnya. Ketiga adalah at-tahdid. Disebutkan di situ, belum nih, masih naik di atas. Tapi orang nyimaknya di mana? Orang nyimak nggak? Kelihatan? Iya. Oh, nggak bisa kelihatan hari ini. Belum kelihatan. Oh, coba naik nih. Tuh, nomor 3. Ya. Sekarang adalah at-tahdid, ancaman. Kandungannya perintah, tapi ternyata itu cuman bentuk ancaman Allah. Ya. Tapi mirip-mirip perintah. Ya, kalau kita bisa bilang gini ya, kalau orang tua sama anaknya itu kan, ya dimana? Terus naik aja. Gitu ya. Maksudnya apa? Coba aja naik, awas kamunya gitu maksudnya. Itu pernah begitu nggak sama orang tua? Itu kecil kan, misalnya kita sudah mulai ngerti ya, umur 7 tahun, ya, 6 tahun, terus kita mau naik tangga gitu, naik kita sendiri gitu. Kalau waktu umurnya masih 2 tahun, 3 tahun kan kita masih diraya, jangan naik gitu kan. Ayo nantinya jatuh, takut jatuh gitu. Pas sudah umur 7 tahun, 8 tahun kan sudah dianggap mengerti. Ucapan orang tua kayak gitu tuh udah berulang-ulang. Nah, kalau dulunya, ayo turun, jangan naik nanti takutnya jatuh gitu kan. Karena ini berulang-ulang dan akhirnya jengkel, disuruhnya naik aja terus. Nah, apakah anaknya memahaminya itu dengan naik? Enggak, dia memahaminya apa? Turun. Karena itu adalah bentuk apa? Ancaman. Ya, apa ancamannya? Kalau kamu berani naik, bisa jatuh. Atau kamu turun nanti mama pukul. Gitu. Nomor 3, at-tahdid. Baca. Ancaman. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Ta'ala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah Maha melihat terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Berbuatlah semau kalian, Allah tahu yang kalian kerjakan. Ini, kalau gitu, boleh kah? Berarti kita bikin apapun boleh dong berdasarkan ayat ini? Jawabannya bukan. Allah mengancam. Karena kalau tidak, maka tentu bukan itu perkataan Allah. Allah tentu akan mengatakan, berbuatlah semau kalian, sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa kalian. Itu baru pembolehan. Tapi ini ketika ujungnya adalah apa tadi? Berbuatlah semau kalian. Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Ini
Tidak mungkin bila kandungannya bukan ancaman. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur inna a'tadna lil-zalimina nara. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang yang zalim itu neraka. Yang mau beriman silakan. Gini, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Siapa yang ingin kafir, jangan dulu dinaikin. Mereka nggak ngeliat tuh. Itu kehilangan. Barang siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, kafir. Kami sediakan untuk orang yang zalim neraka. Itu pasti bentuknya ancaman. Kalau di Indonesia kan gini. Yang mau beriman, beriman. Yang mau kafir, silakan. Ya, kami sediain untuk yang zalim-zalim ini neraka semua. Itu intonasi. Kalau di Indonesia kan dengan intonasi orang Balikpapan. Nah mungkin begini, monggo, yang mau beriman monggo, saya yang mau kafir ya monggo, tidak apa-apa. Nanti kami sediakan neraka bagi yang zalim, tidak apa-apa, begitu. Bukan dengan lagu seperti itu. Artinya apa? Ini perintah, tapi tidak mungkin disuruh, melainkan ancaman. Fadhikrul wa'idi ba'dal amri al-madhkuri dalilun ala annahu litahdid. Penyebutan ancaman setelah adanya perintah yang disebutkan tadi merupakan dalil bahwa perintah tersebut adalah sebagai ancaman. Nah. Sekarang bentuk yang keempat sebenarnya. Ya, di sini cuma bentuk ketiga. Bentuk yang lain adalah wa yakhrujul amru 'anil fawriyati, dan terkadang perintah keluar dari hukum bersegera ila tarakhi, kepada hukum boleh ditunda. Nah, saya tidak tahu kenapa Syekh Utsaimin tidak menyebutkan ini sebagai poin keempat. Tapi menurut saya ini sama saja. Karena intinya ini adalah bentuk tidak standar. Karena yang standarnya adalah perintah itu wajib. Perintah itu menunjukkan segera. Nah, ini bentuk yang juga tidak standar. Keluar dari hukum asal. Yaitu diperintah tapi tidak mesti segera. Melainkan boleh ditunda. Tarohi namanya. Apa itu tarohi? Boleh ditunda. Longgar. Misalu, contohnya qada Ramadan. Qada puasa Ramadan. Qada puasa Ramadan. Fa innahu ma'murun bihi. Maka seseorang diperintahkan untuk menunaikannya. Lakin, akan tetapi dalat dalil, ada dalil yang menunjukkan ala annahu littarahi, bahwa qada tersebut boleh ditunda. Itu jangan sampai kecepatan ini. Enggak, maksudnya jangan langsung cepat hilang, karena bisa jadi orang belum sempat selesai baca. Naikin dulu. Oh iya benar. Jangan sampai terlalu cepat naikin. Contohnya qada Ramadan, kita sama-sama tahu qada Ramadan itu tidak mesti di bulan Syawal. Bukan wajib. Tapi bahkan bisa ditunda sampai Sya'ban tahun berikutnya. Bahkan sampai H-1 Ramadan. Ya, itu masih bisa ditunda. Dan orangnya tidak berdosa bila menunda. Hanya saja sebaiknya segera, khawatirnya umurnya tidak sampai. Ya. Tapi bila ada halangan, maka boleh ditunda-tunda karena halangan tersebut. Lanjut. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, kana yakunu alayya shaum. Aku pernah mempunyai hutang puasa Ramadan. Belum puasa min Ramadan. Puasa Ramadan. Ada hutang puasanya Aisyah. Fama astati'u, maka aku tidak mampu an aqdiyahu, untuk mengkodoknya illa kecuali fi Sya'ban, di
di bulan Sya'ban. Ya, ini Sya'ban kapan? Tahun berikutnya. Wadzalika, Yang demikian, apa itu yang demikian? Di situ yang demikian. iya, Ya, nggak enak ya. Sebenarnya buang aja. Yang demikian adalah itu buang aja. Karena langsung aja. Jadi wadzalika, dan itu adalah ya, ini ilmu terjemah. Wadzalika itu buang aja, langsung aja li. Kecuali kalau mau langsung diganti. Yang demikian itu diganti ketidakmampuanku itu adalah karena gitu. Kan dia tidak mampu mengqadha kan? Wadzalika, ketidakmampuanku itu, gitu, bagus. Langsung diterjemahkan ke tafsirihnya. Limakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah karena kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sebagai apanya? Sebagai suami. Bukan sebagai istri. Karena kedudukan Nabi sebagai suami. Kan Nabi dilayani, ada keperluannya Nabi, ada kebutuhan Nabi untuk misalnya mau safar, ya, dan lain-lain yang harus dipenuhi oleh Aisyah sebagai seorang istri, sehingga menyebabkan dia menjadi terhambat atau menunda sampai datang bulan Sya'ban di tahun berikutnya. Walau kanat ta'khiru muharraman, Dan seandainya mengakhirkannya adalah haram, ma uqirat alaihi Aisyatu radhiyallahu anha, maka Aisyah tidak akan diizinkan untuk mengakhirkan qadha tersebut. saya kira jelas. Berikut ini adalah bab di luar. Ini hanya bab tambahan saja. Ma la yatimul ma'muru illa bihi. Apa yang tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan kecuali dengannya. Pusing antum? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bingung? Apa yang tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan kecuali dengannya? Bingung? Kalau di situ apa? Sesuatu yang menyempurnakan perintah. Nah, itu terjemahannya cerdik itu. Bagus. Kalau saya nerjemahin, maka saya bikin saja kaidah tentang ma la yatimul ma'mur illa bih. Ya, baru nanti antum akan paham apa itu ma la yatimul ma'mur illa bih dengan penjelasannya. Bagaimana penjelasannya? Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi. Jika suatu perbuatan yang diperintahkan tidak bisa dikerjakan, bergantung kepada. Itu bergantung pada. Ini terjemahan yang kita pakai, yang gratis ini apa? Ya jazahullahu khairan buat yang menerjemah. Ya, tapi bagaimanapun dalam mengajarkan, kalau ada terjemahan yang salah kan saya harus bilang salah lah ya, gitu. Konsekuensi. Sebagaimana kalau ada yang membaca terjemahan saya terus dia bilang ini terjemahannya Ustaz Mufli ini salah gitu. Ya, saya harus menerima gitu. Tapi saya bukan bermaksud untuk merendahkan keilmuannya siapa yang menerjemah. Tapi saya katakan memang ada terjemahannya yang kurang efektif atau kata-katanya salah. Nah, supaya apa? Kalau saya ingatkan, supaya teman-teman ya tahu bahwa oh ini ada kesalahan nih pada terjemahannya. Jangankan ini ya, kitab yang udah dicetak kayak yang kita bahas hari Ahad subuh, Ahad malam, ensiklopedia sholat. Bahkan yang Ahad subuh, Mulakos Fiqh, itu kan banyak saya bilang ini terjemahnya salah, coret, terjemahnya salah. Itu kan banyak saya bilang gitu. Terjemahnya kurang. Ya. Kenapa? Ya namanya juga kita belajar. Diulang ya.
jika sebuah perbuatan yang diperintahkan itu bergantung kepada apa? Syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Bergantung pada sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah diperintahkan. Belum sampai situ. Gini. Perhatikan, nggak usah baca, teman-teman yang di rumah nggak usah baca. Lihat saya. Kasih lihat saya. Gini teman-teman. Jika ada sebuah perintah, yang perintah ini tidak bisa dikerjakan kalau bukan karena ini, maka ini juga ikut-ikutan diperintah. Meskipun tadinya kalau tidak ada ini bukan perintah. Ini tadinya sesuatu yang boleh, tapi gara-gara ini adalah penyempurna ini, yang ini adalah wajib, ini adalah perintah, maka ini jadi ikut-ikutan terperintahkan. Kalau ini wajib, ini jadi wajib. Kalau ini adalah sunnah, ini jadi sunnah. Itu namanya ma la yatimul ma'mur. Ma la yatimu al-ma'mur illa bihi fahuwa hukmul ma'mur. Ma apa-apa la yatimu yang tidak bisa terkerjakan, tidak bisa sempurna, al-wajib yang wajib, illa bihi kecuali dengan ini, fahuwa wajib, maka ini juga jadi wajib. Ma la yatimul ma'mur illa bihi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia ikutan wajib. Lagi, ma la yatimu, apa yang tidak bisa sempurna, tidak bisa terkerjakan, as-sunnah atau al-mandub, sesuatu yang dianjurkan, illa bihi kecuali dengan sesuatu ini, fahuwa mandub, maka ini juga ikut-ikutan jadi dianjurkan juga. Ya, nanti kita dapatkan contoh. Lanjut. Fa in kana al-ma'muru bihi wajiban, jika yang diperintahkan adalah wajib, kana dzalika syai'u wajiban, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Sesuatu yang menjadi wasilahnya tadi, yang menjadi perantaranya, medianya, juga ikut-ikutan wajib. Wa in kana al-ma'muru bihi manduban, dan jika yang diperintahkan adalah mandub, fa kana dzalika syai'u manduban, maka wasilah itu hukumnya mandub. Ya, itu baru terjemahan yang benar. Maka si media tadi hukumnya jadi mandub juga. Contoh yang wajib. Misalul wajibi satrul aurah, menutup aurat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i thawbin, jika tidak bisa dikerjakan kecuali dengan membeli pakaian. Jika menutup aurat tidak bisa dikerjakan kecuali dengan beli baju, kana dzalika syira' wajiban, maka membeli pakaian tersebut hukumnya menjadi wajib. Paham ini? Wa mithalu mandub, contoh yang mandub, yang dianjurkan, at-tatayyubu lil jumu'ati, memakai wewangian untuk sholat Jumat. Fa idza tawaqqafa, jika tidak bisa dikerjakan apa? Kecuali dengan membeli wewangian. Apa yang benar? Idza tawaqqafa. Apa? Jika bergantung pada siapa? Yang mandub tadi. Iya, apa? Langsung diterjemahkan. Jika memakai wewangian untuk sholat Jumat bergantung pada. Ya, baru itu benar. Ala syira'i tibin, kecuali dengan membeli wewangian. Enggak ada kecuali di situ. Bergantung pada membeli wewangian. Nah, itu benar. Coba ulang. Jika contoh yang mandub, memakai wewangian untuk sholat Jumat. Jika memakai wewangian untuk sholat Jumat bergantung pada membeli wewangian. Itu baru benar.
kana dzalika syira' manduban. Maka membeli wewangian tersebut hukumnya menjadi mandub. Paham ini? Itu juga cara menerjemahin. Ya. Berapa tahun nih belajar bahasa Arab? 8 tahun ya. Kalau mau dengan kemampuan yang sama 8 tahun. Itu ada yang komen di YouTube. Saya pusing Ustaz katanya. Kayaknya saya harus ikut kelas bahasa Arab dulu gitu. Ya. Jangan 8 tahun lagi baru tuh belajar usul fikih. Dari sekarang nggak apa-apa. Saya ulang, berarti ini tentang kaidah ma la yatimul ma'mul illa bihi. Kaidah tentang sesuatu yang menjadi media sebuah perintah. Yang tanpa media ini, perintah tadi nggak bisa dikerjakan. Tentu masih ingat di hari-hari pertama ada hukum taklifiyah. Yang bentuknya perintah ada berapa? Yang diperintahkan ada berapa? 2. Apa itu? Perintah tegas dan tidak tegas. Perintah tegas namanya wajib. Perintah tidak tegas namanya mandub. Kalau wajib sudah jelas. Kalau mandub itu artinya apa? Anjuran saja. Dianjurkan. Maka kalau kita pecah lagi berarti gini kaidahnya. Kaidah tentang media kewajiban, media sesuatu yang wajib dan media sesuatu yang mandub. Media yang wajib, wajib. Medianya mandub, mandub. Medianya sunnah, sunnah. Nanti dikembangin lagi, media haram, haram. Media makruh, makruh. Gitu. Dan tadi sudah diberi contoh. Contohnya kita punya kewajiban menutup aurat. Dan tidak bisa dilakukan itu kalau tidak beli baju. Maka beli baju hukumnya wajib. Contoh yang sunnah adalah pakai parfum mau pergi sholat Jumat. Dan ini tidak bisa dikerjakan kalau tidak beli. Ya. Maka membelinya jadinya apa? Sunnah juga. Mandub juga. Wa hadhil qa'idatu, dan kaidah ini fi dhimni qa'idatin terkandung pada kaidah a'ammu minha, yang lebih umum darinya, iya, yaitu nah ini baru benar ya. Kalau dulu kita terjemahin, dan kaidah ini bergantung pada kaidah yang lebih umum darinya, wahia, dan dia adalah al-wasailu, hukum wasilah, laha, ada baginya, ahkamul maqasid, sebagaimana hukum yang dituju. ya, coba dienakan, al-wasailu laha ahkamul maqasid, jadinya hukum wasilah baginya sebagaimana hukum yang dituju. Baginya hukum wasilah sebagaimana hukum tujuan. Adalah sebagaimana kan tidak efektif kan? Buang saja adalahnya. Kalau di situ apa? Ya. Nah itu, dan itu lebih enak. Hukum sarana, sarana hukumnya seperti hukum tujuan. Itu lebih bagus. Atau hukum wasilah dalam kurung media mengambil hukum tujuan. Lanjutnya, fawasailul ma'murati, maka wasilah-wasilah untuk sesuatu yang diperintahkan, ma'murun biha, hukumnya adalah diperintahkan juga. Wawasailul manhiyati, dan wasilah-wasilah yang untuk sesuatu yang dilarang, manhiyun anha, hukumnya adalah dilarang. Juganya nggak ada? Nggak ada. Jelas ya? Catatan, nggak ada di situ.
Atau nanti aja, kan ini baru putaran satu kan masih general-general dulu, jangan terlalu rinci ya, terlalu rinci nanti tambah puyeng. Karena saya punya banyak catatan, tapi saya langkahin aja, karena tujuan kita di putaran satu ini yang penting dapat gambaran global, ya mendengar, mengenalkan hukum istilah-istilah syar'i, ada amr, ada apa tadi, wajib, segera dan lain-lain. Tarohi boleh ditunda. Nah, sekarang an-nahyu bab 7. An-nahyu ta'rifuhu. Larangan, definisinya. An-nahyu qaulun adalah perkataan yatadammanu talabil kaffi, yatadammanu yang mengandung talabal kaffi, permintaan untuk menahan diri dan alias untuk tidak mengerjakan. Talabal kaffi ini yaitu meminta untuk tidak mengerjakan, bukan menahan diri. Kalau di situ apa? Ya, bukan menahan diri, tapi meminta untuk tidak mengerjakan. Ala wajhil isti'la, dari suatu perbuatan dalam bentuk isti'la, dari atas ke bawah. Di atas ke bawah. Disegotin dengan bentuk khusus. Belum. Apa? Disegotin dengan suatu bentuk atau ungkapan makhsusatin yang khusus, yaitu al-mudhari'i, fi'il mudhari' al-makruni bi la an-nahiyah, yang didahului dengan la nahiyah. La an-nahiyah. Apa itu la an-nahiyah? Itu lam yang maknanya larangan. La itu di antara yang bisa dipraktekkan oleh sebagian ikhwan-ikhwan hijrah. Gimana? Naam. Gimana ki? Oke, naam. Gimana? La. Jadi kalau orang bilang saya bisa bahasa Arab, yaitu naam la. Naam iya, la tidak. Yes no. Kalau di bahasa Arab. Apa? Inggris. La an-nahiyah itu don't. Do not. Kalau dalam bahasa Inggris. La an-nahiyah itu alias don't. Jangan. Mislu qaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Wala. Dan janganlah. Nah itu dia. Al-nahiyah. La, jangan. Tattabi' engkau mengikuti ahwa alladzina kadzabu, hawa nafsu orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, walladzina la yu'minuna, dan orang-orang yang tidak beriman bil akhirah, kepada akhirat. Ini terjemahan juga tidak lengkap. Wala taqarabuz zina, jangan dekati zina. Wala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah. Fa kharaja biqaulina qaulun, maka keluar dari perkataan kami qaulun yang artinya perkataan, al isyaratu, isyarat. Fala tusamma nahyan, maka isyarat tidak dinamakan sebagai larangan. Wa in afadat ma'nahu, walaupun maknanya memiliki faedah sebagai larangan. Itu ya, walaupun maknanya larangan, gitu aja. Walaupun maknanya larangan. Wa kharaja bi, misalnya gini. Kalau ini yang kemarin perintah, kayak gini nih, teman gede ini. Ini semua orang tahu nih. Isyarat apa ini?
Itu isyarat tuh. Perintah kan? Apa maksudnya? Sana, gitu. Itu kan perintah. Ya. Kalau gini, anak kecil. Itu apa? Ya kan? No. Gitu kan? Mamanya bilang, gitu kan? Itu ancaman. Ya. Ancaman alias larangan. Tapi ini apakah larangan? Jawabannya iya. Bukan larangan. Meskipun kita memaknainya itu apa? Larangan. Dalam fikih nggak bisa ini. Itu tidak bisa dijadikan apa? Sifat larangan. Tunggu ya. Hidung gatal. Lanjut ya. Wa kharaja bi qaulina talabul kaffi, dan keluar dari perkataan kami talabul kaf yang artinya perintah. Yang artinya permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Al-amru. Ya, ini perintah. Ulang deh. Tadi sempat gak enak. Keluar dari perkataan kami talabul kafi yang artinya permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Al-amru. Ya, ini perintah atau al-amru. Li'annahu talabul fi'li. Karena perintah adalah permintaan untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau larangan kan jangan mengerjakan. Kalau perintah kerjakanlah. Beda ya. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la, dan keluar dari perkataan kami ala wajhil isti'la yang artinya dalam bentuk isti'la. Apa itu wajhil isti'la kemarin apa? Dari atas ke bawah. Tidak termasuk kalau syaratnya adalah dari atas ke bawah. Apa yang tidak termasuk? Al-iltimas wa du'a. Al-iltimas atau sejajar dan ad-du'a atau doa. Wa ghairuhuma, dan yang selainnya siapa? Selain iltimas dan doa. Tidak termasuk di dalamnya sejajar ataupun doa ataupun yang selain keduanya. Mimma yustafadu minan nahi bil qara'in, yang memberi faedah larangan dengan adanya qarinah. Meskipun ada qarinah, tapi kalau dia intinya bukan termasuk istilah, maka dia bukan larangan. Wa kharaja bi qaulina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari' ila akhirih, dan keluar dari perkataan kami bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari' sampai akhir. Teman-teman yang baca kitab Arab ini, bila antum dapati hamzah lam kha, itu bacanya itu kayak DLL itu lah. Antum kan nggak baca kan? Kami telah memakan buah nasi DLL. Nggak ada orang baca begitu. Tulisannya DLL tapi dia baca apa? Dan lain-lain. Nah, kalau kita baca buku Arab, buku-buku para ulama, ada hamzah lam kha. Nah, itu bacanya bukan eloh. Ini mungkin yang baru belajar terkadangnya wa kharaja bi qaulina bi sighatin makhsusatin hiya al-mudhari ilah. Apa itu ilah? Ila akhiri, sampai akhir. Maksudnya membaca ayat misalnya, ayatnya panjang, ya kan? Terus supaya nggak terlalu panjang, dibuat aja satu baris ini sampai lalu ilah alias ila akhir ayat, sampai habis ayatnya, sampai selesai. Kadang-kadang para ulama nulis gini, berkata pula Al-Imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu' Fatawa, beliau berkata, dinukilkan Arabnya, qala afulan, terus supaya nggak panjang-panjang ilah, yaitu ila akhiri kalamihi,
sampai pada ujung perkataannya Ibnu Taimiyah. Tujuannya apa ya? Mempersingkat saja. Sini lengkap. Sini lengkap. Itu pintar deh. Tapi nggak mesti. Ulang ya. Tadi kan disebutkan maknanya nahyu itu adalah coba deh diulang terjemahannya, maknanya nahyu dari awal, yang paling atas. An-nahyu atau Paling larangan. atas. Coba ulang ya. Bahasa Arab. Nggak usah. Apa Indonesia? An-nahyu atau larangan adalah perkataan yang mengandung permintaan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk isti'la, yakni dari atas ke bawah, dengan ungkapan khusus, yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Ya. Nah, terus ke bawah, lanjut yang tadi. Keluar dari perkataan kami, belum. Ini belum nyampe. Turun. Ya, stop, naikin. Ya. Keluar dari perkataan ini. Keluar. Situ nggak nyampe. Oke, lanjut. Keluar dari perkataan kami bisighatin makhsusatin yal mudhari ila akhir, yang artinya dengan bentuk khusus, yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Di sini. Apa yang keluar? Madalla ala talabil kaffi. Apa-apa yang menunjukkan atas permintaan menahan diri dari sesuatu. Bi sighatil amr. Dengan bentuk perintah. Pusing kayaknya. Jadi gini. Saya ringkas pakai bahasa saya sendiri aja. Larangan itu bentuknya adalah don't. Jangan. Maka tidak termasuk bentuk larangan apabila disuruh untuk tidak mengerjakan, tapi bentuknya bukan bentuk bukan don't. Ya. Seperti apa bentuk larangan tapi bukan don't, bukan do not. Apa contohnya? Contohnya adalah sini. Tinggalkan. Utruk. Tinggalkan. Kuffa. Cukup. Wa nahwiha. Dan yang selainnya. Nah itu. Tinggalkanlah jual beli. Ini bukan termasuk larangan. Ya. Tidak termasuk dalam bab nahi. Ya. Terus fa inna hadhihi, maka walaupun ini apa gitu? Apa walaupun ini? Walaupun kata-kata tadi yang tinggalkanlah, tahanlah, cukuplah, kata-kata itu meskipun kata-kata itu wa in tadammanat talabal kafi. Lagi wa in fa inna hadhihi, kata-kata tadi itu wa in tadammanat talabal kafi, jika mengandung permintaan untuk menahan diri. Saya aja musing. Fa inna hadhihi, kata-kata yang tadi itu wa in tadammanat talabal kafi, meskipun kandungannya adalah menyuruh untuk menahan diri untuk tidak mengerjakan sesuatu, lakinnaha bisighatil amr. Masalahnya datang dalam bentuk perintah. Fatakunu amron la nahiyan. Nah, kalau bentuknya perintah, itu namanya perintah, bukan larangan. Pusing? Coba balik lagi. Terjemahan paling atas. Nahi. Ini baru terjemah ya. Udah jelimet. Ulang. An-nahyu atau larangan adalah perkataan yang mengandung permintaan. Itu perkataan. Sabar. Satu-satu. Komain gitu ya bacanya. Ulang. An-nahyu adalah perkataan. Berarti nggak masuk di situ nggak bisa di situ isyarat.
Yang gini-gini tadi nggak masuk. Terus. Yang mengandung permintaan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan dalam bentuk isti'la dari atas ke bawah. Berarti tidak termasuk di situ perintah, karena kalau perintah itu bukan untuk menahan diri, melainkan malah mengerjakan. Dan ulang, bentuk istilah. Dalam bentuk istilah dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, berarti nggak masuk di situ. Kalau sejajar, nggak masuk juga dari bawah ke atas. Karena kalau sejajar itu namanya minta tolong atau request, please, jangan ya, itu. Kamu kemarin lihat aku jalan sama cewek ya, jangan kasih tau ya, jangan kasih tau ikon-ikon yang lainnya. Itu namanya minta tolong, please, gitu. Ya, gitu. Itu termasuk juga dari bawah ke atas. Ya. Seperti Ustadz kemarin lihat Anda jalan sama ya? Iya. Ustadz jangan sebarin siapa-siapa. Itu namanya apa? Ngancam, gitu. Itu bukan larangan namanya. Lanjut. Dengan ungkapan khusus, yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Yang bentuknya adalah fi'il mudhari tambah didahului la nahiyah. Berarti kalau ada kata-kata cukupkan, tinggalkan, dan lain-lain tanpa la an-nahiyah, berarti itu tidak masuk dalam bab nahi, melainkan bab amr yang di depan, yang sudah dari kemarin. Lanjut. Ya kalau jelimet sabar. Jangan tidur langsung. Di rumah langsung pusing aku sudah. Langsung cari bantal. Tutup muka pakai bantal. Ya Allah susahnya. Jangan, ini nanti kan ada putaran berikutnya. Nanti kalau sudah kedua, insya Allah jadi lancar. Teman-teman, dulu kan waktu belajar bahasa Inggris nggak langsung paham kan? Gitu enggak? Pas pertemuan pertama apa langsung paham? Enggak. Tapi kan ketika terus lama-lama apa? Paham. Matematika. Apa langsung hafal kali-kalian? Kan enggak. Tapi ketika terus dilatih lama-lama langsung di luar kepala. Ya, 9 kali 9 berapa? Tuh, langsung mikir. Langsung kejawab. Kalau kelas 3 dulu, pas pertama kali apa langsung 81? Kan enggak. Pulang dihafalin ini. 1 kali 2, 2 kali 2, 4. Kan gitu. 9 kali 9, 81. 9 kali 10, 90. Artinya apa? Ada proses berkali-kali baru kemudian memahami. Nah, belajar usul fikih ini pun begitu. Tidak boleh langsung nyerah. Waqad yustafadu. Betul ya? Iya. Waqad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahi. Dan terkadang yang selain bentuk larangan memberi faedah permintaan untuk menahan diri dari suatu perbuatan. Ya. Kayak perintah tadi, Perintah itu kan ada kadang ada 4 bentuk standar, tapi ada juga yang bentuknya bukan standar tapi maknanya perintah. Maka ini juga larangan ada bentuk standar. Apa bentuk standarnya? La an-nahiyah tambah fi'il mudhari. Tapi ada kalanya larangan itu bisa dimaknai dari sesuatu yang meskipun bukan bentuk standar nahi. Bukan la an-nahiyah plus mudhari. Apa contohnya? An yusofal fi'lu bitahrim. Seperti suatu perbuatan yang disifati dengan keharaman. Ya. Kalau dihukumi haram, ya itu ketahuan tuh. Itu adalah larangan. Awil hazar atau larangan. Awil qabah atau keburukan. Bila dianggap keburukan, dianggap larangan. Aw yudhamma fa'iluhu atau pelakunya dicela. Aw yurattabu ala fi'lihi iqabun atau mengerjakannya mendapat azab. Aw nahwi dzalik atau yang selainnya. Bisa jadi bentuknya
bukan bentuk la an-nahiyah, tetapi kandungannya adalah nahi, larangan. Contohnya bila disifati sebagai keburukan, disifati haram. Teman-teman, coba perhatiin dulu. Yang di rumah, lihat saya. Lihat layar. Tatap mata saya. Waktu kita belajar perintah, kita belajar makna, bentuk standar, bentuk tidak standar, tapi artinya perintah, kandungannya yang wajib dan segera, sama bentuk tidak standar, yaitu konsekuensi tidak standar di perintah, tapi ternyata kandungannya bukan perintah wajib, melainkan cuman sunnah, cuman mubah, cuman kelonggaran. Oke? Nah, sekarang kita bab nahi. Nah, sama aja dengan ini. Bab nahi itu definisi, pengertian, terus bentuk standar, habis itu bentuk tidak standar, terus konsekuensi standar, terus konsekuensi enggak standar, mungkin nanti ada gitu-gitu juga. Ya, jadi itu nggak usah pusing, karena ini mirip aja kok, bercerminan dari amar kan cerminannya kan nahi. Lanjut, ma taqtadihi sighatun nahi. Apa yang menjadi konsekuensi bentuk larangan? Jingkirnya nah. Langsung aja konsekuensi larangan gitu loh. Situ apa? Sama aja itu. Langsung konsekuensi larangan gitu loh. Malah apa? Memang terjemahan itu kalau nggak efektif, dia mau bikin pusing. Ya. Kayaknya kita harus bikin sendiri. Ya. Teman-teman ada yang mau bantu? Terutama yang di Balikpapan. Oh, saya punya tim kok. Tim relawan ngetik. Nanti insya Allah kita bikin. Semoga Allah mudahkan. Kita bikin yang modelnya bukan Indonesia. Soalnya kan Indonesia tercetak dan harus dibeli, tidak gratis. Kalau ini tercetak, tidak tercetak, gratis. Kan? Nanti kita bikin, dan ini dua-duanya sama-sama Indonesia. Nanti kita bikin Arab Indonesia, Arab Indonesia, Arab Indonesia, Arab Indonesia gitu. Jadi orang belajarnya enak gitu, gitu. Tapi tidak juga cut Arab Indonesia, Arab Indonesia, Arab Indonesia, itu pusing ya. Arab Indonesia, Arab Indonesia. Sebenarnya tadi konsekuensi larangan. Itu aja. Apa konsekuensi? Sighatun nahi 'indal itlaqi, bentuk larangan secara mutlak taqtadi at-tahrima, menunjukkan keharaman. Taqtadi menunjukkan tahrimal manhiyi anhu, keharaman dan rusaknya sesuatu yang belum nyampe. Keharaman berarti menunjukkan keharamannya, ya. Wa fasadahu, dan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Sudah, hunya udah dari tadi. Manhiyi anhu. Nah, penerjemahannya piye to? Itu ruwet. Ulang. Bentuk larangan secara mutlak menunjukkan keharamannya dan rusaknya. Saya belum ngomong. Tunggu dulu. Sighatun nahyi 'indal itlaqi, bentuk larangan secara mutlak taqtadi menunjukkan tahrimal manhi anhu, keharaman yang dilarang, wa fasadahu, dan rusaknya, ya. Dan rusaknya yang dilarang itu. Ya, tapi supaya apa? Efektif, jadi bentuk larangan secara mutlak menunjukkan haram dan rusaknya yang dilarang itu. Faminal adillati, kan ana bacanya per kata-kata gitu kan, maka si pembaca juga harus menerjemahkan dengan sesuai yang saya bilang gitu. Nanti kita baca efektifnya apa.
Pusingkan lo. Sengaja ya. Kalau enggak kalau enggak begitu enggak terlatih. Saya kayak gini loh, orang suka belajar itu. Inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang gitu kan, kafaru, mereka itu kafir. Kan ada terjemahan gitu-gitunya. Kadang-kadang dia mau nyocokin kata itu dengan terjemahan Qur'annya, tapi susunannya tuh berubah gitu. Susunannya diubah oleh si penerjemah Qur'annya, bingung lah itu ibu-ibu ya. Apa Ustaz maksudnya gimana? Ini kok susunannya berubah gitu. Itu karena apa? Ya mungkin dia belajarnya gitu aja sih, nggak belajar nahwu. Belajar cuman nerjemahin Quran. Lanjut. Wa faminal adillati, Di antara dalil-dalil ala annaha taqtadi tahrimi, bahwa larangan itu menunjukkan keharaman qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala. wa ma atakumur rasul, Perintah yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah atau kerjakanlah. wa ma nahakum anhu, Dan apa yang dilarang oleh Rasul, fantahu, maka berhentilah atau tinggalkanlah. Ini menunjukkan keharamannya. Apa itu? Karena larangan itu, intinya larangan kalau tidak dikerjakan, maka hukum asalnya, konsekuensi umumnya adalah haram. Fal amru bil intihai, Maka perintah untuk berhenti, meninggalkan dari apa yang dilarang, belum nyampe. Amanah anhu, untuk meninggalkan dari apa yang dilarang, yaqtadi menunjukkan wujubal intiha, wajibnya berhenti. wa min lazimi dzalika, Dan konsekuensinya dan adalah, salah satu konsekuensinya adalah tahrimul fi'li. haramnya mengerjakan perbuatan tersebut. Wa minal adillati ala annahu yaqtadil fasada, Dan di antara dalil-dalil bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya suatu perbuatan, rusak berarti nggak dianggap ya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi man Wasallam, amila amalan barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan laisa alaihi amruna yang tidak ada padanya perintah kami, fahuwa raddun, maka perbuatan tersebut tertolak. ai mardudun. Yakni di sini nggak ada, yakni mardud. Hah? Di sini mardudnya nggak. Oh, yakni ditolak. Aduh. Oh ya, Yakni ai mardud yakni mardud atau ditolak. wa manuhiya anhu, Dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang dari mengerjakannya, falaisa alaihi amrun nabi, maka tidak ada padanya perintah Nabi yang Shallallahu Alaihi bukan Wasallam. maka Yang tidak ada padanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fayakunu mardudan, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ditolak. bukan sehingga tapi maka. Ini mungkin penerjemah ini mungkin ya, dia ingin membantu yang baru belajar nahwu. Jadi semua diterjemahkan dengan terjemahan letter lek. Ma ditulisnya apa-apa, fa maka gitu ya. Mungkin ya, biar yang baru belajar nahwu itu mungkin enak gitu kan. Kalau orang baru belajar nahwu kan gak langsung menafsir ya dalam menerjemah, sehingga dia terjemahkanlah dengan penerjemahan perkata-perkata gitu. Ma apa-apa, fa maka, betul-betul diterjemahinnya kayak asli Indonesia. Mungkin ini dulu, nanti insya Allah besok kita lanjutkan. Ayo kita ulang maksudnya saya nanya antum jawab. Apa tadi? Apa bentuk ketiga? Bentuk ketiga yang bukan standar konsekuensi perintah. Tahdid. Apa namanya? Artinya? Ancaman. Contohnya kalau analogi kita apa? Hah?
Nah, naik terus, ya. Terus, ya. Beda kalau tukang parkir, terus. Itu memang perintah, ya kan? Tapi kalau mama-mama ke anak-anak, ya terus, bagus, itu apa? Ancaman. Gitu. Ada juga bentuk tidak standar namanya tarohi. Apa itu tarohi? Ditunda, menunda. Kelonggaran, boleh ditunda. Seperti kodok puasa Ramadan. Terus nahi, apa itu nahi? Larangan. Apa itu larangan? Permintaan. Perkataan yang intinya jangan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Bentuk standarnya la an-nahiyah tambah fi'il mudhari, yang artinya jangan titik-titik. Dan datangnya dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Kalau bawah ke atas itu namanya doa. Kalau dari yang sejajar namanya iltimas. Apa bentuk standarnya larangan? La nahiyah. Tapi apakah selalu begitu? Enggak. Jawabannya tidak. Nanti ada juga belum sampai itu ya, maaf. Apa konsekuensinya larangan? Ada dua, yaitu haram dan dosa dan batalnya atau rusaknya. Kalau konsekuensinya perintah adalah wajib. Ayo. Konsekuensi standar wajib apa? Saya sampai salah juga itu. Konsekuensi standar perintah apa? Wajib segera. Kalau konsekuensi standar larangan apa? Haram, fasad, rusak. Contohnya apa dalilnya? Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itu menunjukkan haramnya. Ya. Sedangkan fasad dalilnya adalah siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tolak. Ya, sampai situ dulu. Dari Subhan Nasir. Sini. Ada yang sudah di print, monggo yang mau fotokopi. Ayo teman-teman. Monggo. Iku lho. Anak sing fotokopi. Ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Kalau ada yang mau fotokopi biar mudah. DFB putus-putus. PR kemarin udah lewat. PR kemarin silakan dicari di video kemarin. Oh, FB putus, pindah ke YouTube ya. Putus. Kenapa nenek moyang kita dahulu rata-rata sama sekali tidak ada yang paham agama dengan benar? Apakah Islam saat dulu belum masuk ke Indonesia? Ya, di Indonesia memang agama awalnya adalah agama animisme, dinamisme. Belakangan ada Hindu, ya, agama aliran kepercayaan. Dan Islam itu banyak hal yang di dalamnya itu tidak sesuai dengan akal dan nafsu manusia. Ya, sehingga sebagai orang di zaman dahulu tidak ingin mengerjakan Islam dengan benar karena ya bertentangan dengan akalnya, bertentangan dengan keinginannya. Contoh mudah, apakah sholat itu sebenarnya sesuai dengan nafsu kita? Enggak. Nafsu kita maunya tidur. Apakah puasa itu sesuai nafsu kita? Enggak. Kalau kita nafsunya apa? Makan. Nah. Jadi karena banyak hal yang tidak sesuai dengan nafsu, maka orang di zaman dahulu ya, dan sampai zaman sekarang banyak yang tidak mau mengerjakan Islam itu dengan baik. Ditambah lagi bahwa di zaman dahulu ya
tidak terlalu banyak ajaran tentang sunnah gitu. Jadi orang pun kalaupun berislam dengan Islam yang masih bercampur dengan adat istiadat Hindu, animisme, dinamisme. Yang Ustadz mau PDF-nya? Ya Allah, ini sudah hari keberapa antum baru nanya PDF? Demi Pratama, alhamdulillah mulai pusing. Ya, Mas Demi nih. Mulai pusing? Tidak apa-apa. Kalau baru-baru awal ada pusing itu wajar. Yang hebat adalah kalau antum tidak pusing. Antum belajar bahasa Inggris dulu kan nggak langsung how are you? Ayo anak-anak, how are you? Nggak langsung, bukan begitu ya. Bacanya R. Coba R. Ya, besok-besok lupa R. Bukan R, R. Oh gitu-gitu ya kan. Ada proses, nggak langsung pintar memang. Jadi kalau ada pusing wajar. Coba dulu waktu pusing belajar bahasa Inggris, antum bilang gini, Pak, saya mau keluar. Pokoknya kalau bahasa Inggris saya tidak mau ikut. Antum bilang begitu? Kira-kira datang apa? Datang perintah yang bermakna ancaman. Tidak mau ikut mas? Keluar. Keluar. Ini silakan. Kalau berani. Apa yang terjadi? Nah, kita tetap di dalam kelas. Pusing tidak pusing, tetap ikut. Nah, masa antum tidak mau? Ini kan surga nih. Ini berpahala duduknya, meskipun pusing. Alamatnya di mana akhi yang sudah di print? Di balik papan. Di balik papan. Tidak tahu Mas Subhan Nasir ini mungkin ada di mana rumahnya? Ya tidak tahu juga rumahnya di mana. Mas Subhan ini kedai garas di depan Islamic Center Balikpapan Selatan. Bukan, Subhan Nasir Abu Dafa ya. Ya Abu Dafa itu Subhan Nasir. Subhan Nasir itu Abu Dafa. Bagaimana cara menanggapi kelompok? Oh ini bukan konteksnya. Orang-orang enggak. Apa yang Ustaz sekarang jelaskan bagus kayaknya buat dakwah. Iya, apapun yang saya sampaikan di buku ini semuanya bagus buat dakwah. Cuman masalahnya dakwah juga bertingkat-tingkat. Kayaknya ini kalau dijadikan meme, orang bingung. Apa ini? An-nahi adalah dibaca aja dan tulis pusing, apalagi dijadikan status. Kecuali kalau teman-teman mau bikin status bunyinya gini. Masya Allah, dengan mempelajari usul fikih, kita bisa memahami asal-usul hukum dalam fikih, misalnya gitu. Saat nanti malam khatam kitabnya ulang. Oh, nanti malam. Saya kira nanti malam, ternyata nanti khatam. Ustaz, nanti khatam kitabnya ulang lagi kah? Insya Allah ya ulang lagi. Memang gak bisa satu kali aja. Apakah tahdid itu selalu bentuk ancaman setelah perintah? Apakah tahdid itu selalu bentuk ancaman setelah perintah? Enggak. Ya, ada juga kalimatnya itu mungkin bukan ancaman, tapi dengan membaca itu kita sudah tahu itu adalah ancaman. Ya. Seperti wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kalian kerjakan. Apakah itu ancaman? Bukan. Itu adalah pemberitaan Allah. Tapi ketika dia membarengi sebuah perintah, tapi kok konteksnya Allah tahu yang kalian kerjakan. Nah, seluruhnya ini isinya apa jadinya? Ancaman. Masih pusing Ustaz? Nanti tunggu buka baru antum minum obat sakit kepala. Di Ustaz kadang ngeblank. Tidak apa-apa. Yang di sini pun tidak semuanya dong. Nanti kan diulang lagi insya Allah.
Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Facebook? Yang tadi sempat putus mungkin karena putus. Buffering. Ustaz, nanti syarahnya pakai kitab apa? Jawabnya Syekh Utsaimin juga. Nah, ini yang saya bacakan Syekh Utsaimin, cuman yang saya ambil hanya ini aja, matanya aja. Ustaz, cetakan Media Hidayah halaman 38 footnote, bisa diterangkan kah? Mana? Ini cetakan Media Hidayah halaman 38. Ini dia belum tahu kayaknya bahwa ini cetakan Media Hidayah. Antum kalau beli buku, yang pertama kalian lihat itu 3. Karena itu pasti ada di depan cover. Ya. Judul, penulis, penerbit. Masa ya antum beli buku hanya judul? Kalau saya setelah judul, penulis dulu. Siapa dulu yang nulis? Kalau penulisnya aneh-aneh, ya. Misalnya Bapak Janda. Usul fikih, nulis Abu Janda. Oh, langsung saya buang. Ya, apa? Ya saya tinggalin aja. Saya nggak mungkin belajar gitu. Ya. Lihat ininya, penerbitnya. Abu Janda Publishing nggak mungkin saya ambil. Saya beli 3 itu. Judul, penulis, penerbit. Karena ada sebagian gini. Judulnya oke. Penulisnya oke. Tapi penerbitnya catatan. Apa yang kita khawatirkan? Khawatirnya si penerbit ini menggunakan penerjemah dengan akidah yang rusak. Lalu berubahlah konteks aslinya, diterjemahkan dengan sesuatu yang salah. Balik. Lam pada ayat ini bukanlah lamul amar tapi lamut ta'lil. Yaitu li tu'minu. Lamut ta'lil. Oh iya. Ini dia bukan lamul amar. Ya. Jadi kalau secara contoh mungkin Syekh Utsaimin keliru mencontohkan. Tapi saya tidak ingin bikin pusing. Nah, lamul amar aja mungkin banyak yang belum tahu, maka nanti aja itu. Insya Allah akan ada di putaran berikutnya. Intinya catatan kaki halaman 38 Media Hidayah itu menerangkan bahwa contohnya Syekh Utsaimin adalah contoh yang harusnya dia pakai lamul amr. Tapi contohnya Syekh Utsaimin adalah lamut ta'lil. Gitu. Lam untuk ta'lil. Udah nanti kapan-kapan itu. Facebook habis. Udah balik YouTube lagi kenapa? Bisa telepon bagi Oh istri saya. Ya nanti kita bisa dimarahin kalau tidak dibaca pertanyaan. Ustadz, dengan adanya pelajaran ini apakah bisa dikatakan belajar bahasa Arab termasuk perintah yang tegas buat kaum muslimin atau hanya ditegaskan untuk yang jadi dai saja? Jawabannya, kalau merujuk pada perkataan Umar bin Khattab, belajar bahasa Arab adalah wajib. Nah, karena kata Umar bin Khattab apa? Ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena itu adalah bagian dari agama kalian. Di sini menunjukkan 2 hal yang menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib. Pertama, datang dalam bentuk perintah. Ta'allamu. Ya kan? Fi'il amr. Dan hukum asal amr apa? Untuk kewajiban. Yang kedua, fa innaha min dinikum. Bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Nah, bagaimana kalau orang tidak belajar agama? Berdosa atau tidak? Berdosa. Berarti ini menunjukkan bahwa belajar bahasa Arab itu wajib. Cuma belajar bahasa Arab itu tidak bisa kalau untuk orang-orang kayak kita yang bukan Arab asli bilang tidak belajar Quran. Jangankan kita orang Arab aja kalau tidak belajar bahasa Arab, tidak ngerti dia gramatikal Arab. Saya pernah ngetes orang-orang Saudi. 1 ruangan 4 orang. Tidak ada yang tahu.
jawabannya. Terus mereka akhirnya bilang gini, Masya Allah orang ajam mengetes orang Arab, katanya. Saya tes mereka dalam sebuah kaidah nahwu yang mudah. Nah, ketika saya jawab, enggak, salah, nggak ngerti, oke. Yang benar adalah gini. Masya Allah, iya ya. Waktu tahun berapa kita belajar itu ya? Masya Allah, orang ajam mengetes orang Arab, kata mereka. Jangankan orang Arab, jangankan kita orang Arab aja, kalau nggak belajar, nggak paham. Ya, maka balik lagi. Masalahnya kalau nggak belajar Quran, bagi orang ajam itu susah belajar bahasa Arab. Dan banyak dari kita yang kecilnya dulu nggak belajar Quran. Dia baru belajar Quran itu setelah dewasa. Maka saran saya, perbanyak dulu kelas ngaji sampai lancar, baru antum ikut kelas bahasa Arab. Nggak usah ikut kelas bahasa Arab kalau ngaji antum belum lancar. Saya jamin pasti putus. Jamin 100%. Ya. Mungkin kalau kita bisa bikin pamflet begini, pamfletnya. Dibuka kelas bahasa Arab. Tanggal sekian bla bla bla. Terus ada jaminan mutu. Pakai stempel gitu ya. Yang belum bisa ngaji dijamin 100% putus. Gitu. Jadi mendingan kelas ngaji dulu. Sampai lancar baru ikut kelas bahasa Arab. Ustaz, bagaimana waktu subuh tempat kami Sumatera Selatan baru jam 5 baru azan Ustaz, tapi Anda harus nyimak dulu atau mengerjakan sholat dulu subuh dulu Ustaz? Jawabannya sebaiknya menurut Anda sih antum sholat subuh dulu. Tapi untuk amannya setelah azan kan 20 menit baru sholat. Maka itu untuk aman, untuk keluar dari perselisihan. Maka antum bisa wudhu dulu sambil dengerin dulu, setelah 15 menit baru persiapan sholat subuh. Gitu. 15 menit dulu lalu persiapan sholat subuh yang 20 menit sejak azan. Baru setelah itu lanjutkan lagi. Nanti ketika ada yang terpotong dari saat antum mengerjakan sholat subuh, antum mengejar nanti mendengar pagi-pagi atau nanti siang. Sudah ya, ini sedikit lagi nah. Tapi jangan ditambah lagi pertanyaannya. Penyampaian Ustadz alhamdulillah terstruktur, isinya tidak mudah tapi alhamdulillah bisa diikuti. Saran Ustadz bagaimana kalau selain disampaikan ditunjukkan sejenis resume ilustrasinya agar sangat membantu. Ya, intinya ini putaran pertama, jadi ya sabar dulu. Saya pengennya harus ada break. Ini hari keberapa? 8 kan ini. Harusnya ada break. Jadi teman-teman saya suruh baca ulang. Jadi kita nanti harus ada hari di mana kita tidak kajian. Tapi kita punya kewajiban untuk pagi itu hanya membaca. Gak enak. Ya udah, berarti kita kajian, tapi kajiannya adalah diulang dari awal. Gitu. Sudah sampai agak jauh nih, baca ulang gitu. Lanjut. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.